Dan AF dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara. Nama saya Hadi Saputra. Dengan ini saya menguasakan dengan DPR Pradi untuk melaporkan AF dan Dede karena memberi keterangan palsu. Saya Supriyanto. Dengan ini saya menyatakan kepada kuasa DPR Pradi untuk melaporkan AF dan Dede karena membuat keterangan palsu waktu di persidangan. Saya Rivaldi Aditya. Dengan ini saya menyampaikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk melaporkan Dede dan AF karena telah memberi keterangan palsu yang mengada-ngada di dalam persidangan. Terima kasih. Saya Ulama Eka Sandi menguasakan kepada PN Pradi untuk melaporkan AF dan Dede karena menyatakan keterangan palsu dalam persidangan di Cirebon. Oke, cukup ya. Cukup kira itu ya. Nah, kita ini adalah saatnya AF, Dede, ya semuanya pasren supaya mereka itu siap-siap untuk masuk penjara, ya siap-siap untuk masuk penjara. Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana AF memberikan pernyataan bohong terhadap kasus Vina. Ternyata ini motifnya. Begini videonya. Diduga karena motif inilah si AF membuat keterangan bohong dalam kasus Vina Cirebon. Untuk kemudian melakukan pembohongan ini gitu. Karena kalau saya lihat dia orang biasa, orang kecil, tukang steam aja, nggak ada kepentingan besar buat memenjarakan 6 orang gitu. Kang Dede. Oke. Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik ya, hampir 60 tayangan saya sampaikan bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan AF dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan. Nah, itulah tadi penjelasan Kang Deddy Mulyadi bahwa AF saat sebelum kejadian kasus Vina Cirebon itu ya lur, pernah digerebek para terpidana tersebut. Apa jangan-jangan karena dendam pribadi, iya tuh. Terus AF membuat keterangan palsu, kesaksian bohong agar dendamnya tersebut terbayarkan, agar orang-orang yang menggerebek dirinya saat membawa cewek terus masuk ke penjara. Oh, kurang ajar kowe iki F. Ning ndi kowe iki F? Rasa kabur kowe iki. Pertanggungjawabkan kesaksianmu kuwi. Kok iso-isone lawambemu iki lho? Nggih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa motif AF itu dalam memenjarakan atau membuat kesaksian palsu ternyata karena adanya dendam terselubung terhadap mereka yang menggerebek AF yang sedang bersama wanita. Kita lanjut videonya. Nah, kita ini adalah saatnya AF, Dede, ya semuanya pasren supaya mereka itu siap-siap untuk masuk penjara, ya siap-siap untuk masuk penjara. Nanti di sidang pokok karya PK mereka dihadirkan atau seperti apa? Pada saat PK nanti kesaksian-kesaksian mereka kita minta dihadirkan ya? Kita minta menghadirkan. Ya, kita minta semua dihadirkan, minta Rudiana dihadirkan, minta juga supaya AF itu dihadirkan ya. Kemudian kita minta beberapa saksi, diantaranya tokoh masyarakat Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi ya, yang menginvestigasi semua para saksi. Kemudian ada Bapak Reza Indragiri, ahli digital forensik. Kemudian ada juga Bapak Susman Duadi, Pak Rubro Seno, kemudian Pak Azmi Saputra, dan mudah-mudahan Pak Muzakir Profesor bisa hadir. Dan AF dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara. Setelah berkoordinasi dengan baik, dengan pertimbangan yang matang, dengan keyakinan yang mantap, pada akhirnya Dede dan AF dilaporkan
untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan dan apa yang sudah dilakukan. Dan inilah jawaban dari sekian banyak pertanyaan mengapa Dede maupun Aep tidak dilakukan pelaporan terkait apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan. Dan hari ini terjawab sudah pertanyaan publik, netizen maupun citizen terkait Dede dan Aep. Maka kita tunggu saja bagaimana tindak lanjut selanjutnya dari pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti laporan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Maka kita tunggu saja. Setelah sebelumnya Pak RT dan anak Pak RT, hari ini Aep dan Dede. Ya, hari ini giliran Aep dan Dede. Maka patut kita tunggu, patut kita cermati tindak lanjut dari pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti laporan yang dilakukan. Mudah-mudahan saja ada hasil yang positif dari pelaporan yang dilakukan. Maka Pak RT, anak Pak RT, dan Dede serta Aep bersiap-siaplah mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan. Karena segala sesuatunya ada konsekuensi hukum bila tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Ingat itu baik-baik. Gimana? Bebas kan Peggy? Aku udah bilang, Peggy akan bebas. Makanya Kapolda Jabar, Kadipropam, Rudiana, sama penyidik yang dulu itu, mereka kemarin kan bertemu. Mengadakan apa? Rencananya apa? Apakah mereka akan menggagalkan PK untuk yang 7 orang? Itu rencananya mereka? Hayo. Sekarang giliran netizen mengawal kasusnya PK-nya orang yang 7 orang yang di dalam. Kita sebagai netizen harus mengawal. Jangan mau terframing dengan berita-berita yang lain dulu. Fokus sama yang 7 orang yang di dalam. Jangan mau, makanya Kapolda Jabar udah mengeluarkan buzzer-buzzernya untuk memframing berita-berita. Nanti ini si berita ini, berita itu. Jangan mau terpecah belah. Fokus kita bagaimana membebaskan 7 orang ini. Karena apa? Mereka ini berusaha ini mau menggagalkan PK ini. Kalau sampai PK ini berhasil, institusi mereka akan hancur. 1, Kapolda Jabar akan semakin hancur. Rudiana masuk, ya kan? Gimana? Makanya kalian sebagai netizen jangan mau menerima berita-berita hoak yang lain, yang tentang yang lainnya yang ini. Itu adalah buzzer-buzzernya Kapolda Jabar. Kalian jangan, netizen harus cerdas. Gue kasih tahu, paham? Salam waras. Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa Aep yang memberi keterangan palsu kepada Polda Jabar, dia dilaporkan oleh Farhad Abbas dan juga pengacara Saka Tatal. Siap-siap saja di penjara, dan begitu kata pengacara tersebut. Dan juga telah polisi sedang mencari di mana persembunyian Aep tersebut dan kenapa dia bisa melakukan dan memberi kesaksian seperti itu padahal dia hanya orang biasa. Siapa yang menyuruhnya? Dan ini yang membuat kita bertanya-tanya, siapa di balik kesaksian palsu Aep ini? Kenapa dia berani berbohong padahal itu akan menjadi tuduhan dan menjadi akibat fatal pada dirinya. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih. Semoga saja Aep ini segera ditangkap dan dimintai keterangan apa